perkenalkan, nama saya Nabila Febrianti, kelas manajemen 242A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan secara jelas terkait materi etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, sebelum masuk pada inti materi, perlu kita ketahui bahwa manajemen sumber daya manusia ini sangat penting. Mengapa? Karena berperan dalam mengelola, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja agar dapat berkontribusi optimal terhadap tujuan organisasi. Dengan SDM yang baik, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya, peran etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, etika bisnis ini berfungsi sebagai panduan dalam pengambilan keputusan terkait karyawan, mulai dari proses rekrutmen, pengelolaan, hingga pemutusan hubungan kerja. Nah, etika ini mencegah eksploitasi tenaga kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang adil serta menghargai hak karyawan. Nah, adapun permasalahan hukum dan etika bisnis dalam sumber daya manusia, yaitu ada beberapa masalah yang sering muncul dalam SDM terkait hukum dan etika. Yang pertama, adanya diskriminasi dalam perekrutan dan promosi. Yang kedua itu upah yang tidak sesuai standar ketenaga kerjaan. Yang ketiga, pelecehan di tempat kerja. Yang keempat, penyalahgunaan data pribadi karyawan. Yang kelima yaitu pelanggaran kontrak kerja. Hal ini banyak sekali pelanggaran yang sudah dilakukan di beberapa perusahaan. Selanjutnya, penanganan SDM sebagai human capital. Nah, human capital ini menganggap karyawan sebagai aset yang berharga bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus berinvestasi dalam pengembangan keterampilan, pendidikan, dan kesejahteraan karyawan agar dapat meningkatkan produktivitas serta loyalitas mereka. Selanjutnya, konsekuensi dari perilaku SDM yang tidak etis. Nah, jika karyawan atau manajemen bertindak tidak etis, ada banyak konsekuensi yang bisa dapat. Yang pertamanya itu hilangnya kepercayaan di tempat kerja, penurunan motivasi dan produktivitas, kerugian finansial akibat sanksi hukum, rusaknya reputasi perusahaan, bahkan pihak perusahaan bisa mengeluarkan dari perusahaan atau tempat dia bekerja bagi perilaku SDM yang tidak etis sesuai dengan perilaku tidak etis apa yang dia kerjakan, dan pihak perusahaan tidak bisa lagi ditoleransi perbuatannya. Selanjutnya yaitu konsep etika, bukan sekedar kode etik. Kenapa? Karena etika dalam SDM bukan hanya tentang mengikuti aturan tertulis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dalam pengambilan keputusan dan interaksi antar individu. Nah, perusahaan ini perlu membangun budaya etika, bukan hanya menetapkan aturan formal. Selanjutnya itu implementasi konsep etika sumber daya manusia. Nah, beberapa cara mengimplementasikan etika dalam SDM. Yang pertama yaitu memberikan pelatihan etika kepada karyawan dan manajer. Selanjutnya, membentuk kebijakan yang mendukung keadilan dan transparansi, menyediakan saluran pengaduan bagi pelanggaran etika, menghargai dan memberikan insentif bagi perilaku etis. Selanjutnya yaitu integrasi konsep etika dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Nah, etika ini harus menjadi bagian dari setiap fungsi manajemen sumber daya manusia, termasuk rekrutmen. Nah, proses seleksi yang adil, melakukan pelatihan yaitu mengajarkan nilai-nilai etika kepada karyawan. Nah, evaluasi kinerja yaitu memberikan penghargaan bagi perilaku etis. Pengambilan keputusan yaitu berdasarkan prinsip etis dan hukum. Nah, selanjutnya pembahasan selanjutnya itu etika kerja. Nah, etika kerja ini mencerminkan sikap profesionalisme, tanggung jawab, dan komitmen dalam bekerja. Hal ini mencakup integritas, disiplin, kejujuran, dan kerjasama tim. Selanjutnya itu prinsip etis dalam bekerja. Ada beberapa prinsip etika dalam bekerja, yaitu keadilan dalam perlakuan terhadap sesama karyawan, kejujuran dan komunikasi pelaksanaan tugas, kepedulian terhadap kepentingan perusahaan dan pelanggan, ketaatan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku. Materi selanjutnya etika kepemimpinan. Nah, pemimpin yang etis adalah mereka yang memimpin dengan integritas, keadilan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan karyawannya. Nah, etika kepemimpinan ini
Yang pertama yaitu memberikan contoh yang baik bagi bawahan, bersikap transparan dalam pengambilan keputusan, mendukung dan melindungi hak-hak karyawan, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas keuntungan pribadi. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.